Pak Asmiran selaku Ketua Sanggar Sekar Kemuning yang berada di daerah Pedurungan Tengah, khususnya Pedurungan Tengah 8. Sanggar Sekar Kemuning itu bergelut di bidang khususnya bidang tari, khususnya tari tradisional Jawa. Ya. Nah, Sanggar Sekar Kemuning itu sebetulnya saya ambilkan dari nama anak saya, yaitu Novita Sekar Kemuning. Saya ambil nama belakang Sekar Kemuning. Sekar ya bunga ya, kembang yang lagi berbunga warna kuning kemuning, hanya seperti itu. Memang dulu nggak seperti ini ya, memang namanya berjuang itu kan nggak bisa instan nggak ya. Ini pesan untuk adik-adik semuanya, entah itu di bidang apa saja, yang kegiatan apa saja, kalau ingin berhasil itu ya tanpa istilahnya ingin instan cepat berkembang nggak mungkin ya. Kita harus merangkak dari bawah ya, dari tuh dikit demi sedikit. Nah seperti itu Mbak. Jadi kita istilahnya dari awal, yang mana dulu muridnya nggak seperti ini ya, mungkin dari 1, 2, dari tetangga dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya berkembang. Nah berkembang itu pun ya kita harus apa istilahnya ada istilahnya punya prestasi ya, dan artinya itu harus dijaga seperti itu ya. Nama aku Asti, aku salah satu murid dari Sanggar Tari Sekar Kemuning. Saya kelas 3 SMP, aku sekolah di SMP Negeri 29 Semarang. Aku Kamila, aku di sini sebagai salah satu murid dari Sanggar Sekar Kemuning. Dulu tuh ikut Sanggar Tari Sekar Kemuning itu dia pertama kali diajak siapa? Awalnya itu karena kan ikut ekstra di sekolah gitu kan Kak. Terus waktu lomba itu kayak sering lihat yang jago-jago, oh ternyata tuh anak murid sanggar ini gitu. Akhirnya kayak yaudah deh join sini biar skillnya tuh bisa nambah juga gitu. Karena kan pelatih aku yang di sekolah tuh juga anak Sanggar Sekar Kemuning gitu. Ternyata tuh bagus. Jadi akhirnya tuh aku nyoba kesini dulu pertama kali, terus cocok, akhirnya kayak yaudah sampai sekarang masih. Terus kamu kan pernah nih kayak manggung-manggung gitu-gitu. Nah apa sih yang dirasain kayak pakai kostum lengkap kayak gitu? Ya rasanya tuh kayak keren, terus rasa kayak cantik banget, karena kan kayak aku suka yang centil-centil gitu kan, apalagi kalau pakai yang warna merah itu aku suka banget. Terus kayak bangga juga karena bawain budaya sendiri, terus apalagi kalau di video masukin ke sosmed bisa kayak ngenalin ke teman-teman juga gitu. Terus kalau misalnya nggak enaknya pakai kostum apa? Gak pakai kostum tuh kadang kayak ada beberapa bagian yang sakit sih, apalagi kalau tari klasik itu kan ada yang di bagian kupingnya tuh, nah itu sakit banget sih, cuman sakitnya tuh candu gitu. Oke, nah kamu paling suka nari apa sih sebenarnya? Aku paling suka tari klasik sih, karena kan tuh kayak anggun, lembut gitu, dan aku tuh suka gerakan yang kayak lembut gitu. Yang mengalun. Tapi pernah nggak sih dapat gerakan tari itu yang kayak susah buat kamu dan gimana kamu tanganin itu gitu? Yang susah tuh kalau tari berpower, karena aku tuh kok di power tuh cukup kelemahan aku gitu, tapi cara ngatasinya tuh ya kok di rumah sering latihan, terus apa kayak training juga buat daya tahan tubuh gitu. Jadi menurut kamu chemistry di kelompok itu perlu nggak? Perlu banget sih, karena kan tari kan keselarasan juga itu kan. Kalau misalkan nggak ada chemistry-nya tuh ya narinya tuh nggak ada rasanya, dan orang yang nonton tuh nggak kesampaian gitu rasanya. Nah, kamu tuh bangga nggak sih kita ke teman-teman kamu kalau kamu tuh salah satu murid di Sanggar Sekar Kemuning? Bangga banget sih, karena kan juga apa ya, kayak penari tuh menurut aku di zaman sekarang tuh wow banget gitu sih. Apalagi tuh buat umur aku yang masih 15 tahun itu keren banget. Jadi aku selalu bangga kalau cerita, iya aku nari nih di Sanggar Sekar Kemuning gitu. Bangga banget karena Sanggar Sekar Kemuning kan sekarang kan lagi namanya lagi naik ya. Jadi waktu teman-teman tahu aku Sanggar itu kadang kayak, oh di situ aku tahu gitu. Terus di Sanggar Sekar Kemuning kan juga banyak banget piagam gitu, kalau pas ikut lomba tuh sering banget menang, jadi tahu lah pasti.
Nah, cita-cita kamu nih, jadi penari tuh apa nih goals kamu selama ini? Aku kalau yang dari penari ini aku pengen kayak freelance job gitu biar ada pemasukan. Selain itu aku juga pengen bangun sanggar sendiri biar tetap bisa melestarikan budaya yang punya itu. Ya aku berharapnya aku bisa ke luar negeri gitu sih Bang. Bisa membawakan nama Indonesia tuh kayak begini, ada tarian ini, salah satunya ini gitu. Oke. Kakak Sore itu baik, terus ramah juga. Kalau diajak ngobrol itu seru. Tapi waktu ngajar tuh tegas banget, jadi itu bener-bener bikin karakter muridnya tuh kebangun banget. Pesan buat Pak Kasmiran. Pesan buat Pak Kasmiran, semoga sanggarnya sukses terus, muridnya makin banyak dan semoga bisa terus melestarikan budaya yang dipunya. Nina, aku Yumna, Kalian kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Tiga sama kelas Iya. tiga. Sekolah di mana? Aku di SDN Bangatayu Wetan 02. Kalau aku SD Supriyadi Semarang 01. Kalian udah ikut nari berapa tahun? Aku 1 tahun. Aku 3 tahun. Dulu disuruh mamah apa pengen sendiri? Pengen sendiri sih. Pengen sendiri. Pengen sendiri. Terus pernah nggak kayak males gitu? Pernah. Gimana? Kalau males gitu mamah gimana? Kalau males dipaksain gitu Mas. Yang maksa mamah apa kalian sendiri? Mama. Mama. Terus kalian udah pernah ikut lomba di mana aja? Pernah di mana ya? Udah banyak soalnya kok. Iya. Tapi seneng nggak? Senang. Seneng banget. Banget. Oke, semangat ya. 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 Kalau anak saya kan udah dari umur 2,5 tahun ikut sanggar ya. Tadinya di sanggar yang deket rumah, cuman karena pelatihnya itu gonta-ganti, akhirnya vakum. Habis itu terus baru milih ke sini. Soalnya ini banyak teman-teman juga sih yang rekomendasi. Boleh tahu perubahan apa yang paling menonjol sejak bergabung di Sanggar Sekar Kemuning ini? Mungkin jadi lebih disiplin atau lebih berani di depan orang? Perubahannya banyak ya. Selain anak-anak lebih pede, lebih apa ya namanya, nggak terus-terusan main HP gitu loh. Jadi mereka juga punya kegiatan selain sekolah dan les, ada hobi yang mereka salurkan gitu. Kebetulan hobinya nari sama nyanyi. Itu khususnya untuk tari memang dengan di era seperti ini digital ini tantangannya berat ya, dan apalagi anak-anak sekarang kan ini suka yang digital, yang film-film dan sebagainya, Korean dan itu. Bahkan untuk Jawa pun mungkin minatnya agak berkurang. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita harus pinter-pinternya ya, pinter-pinternya untuk menarik siswa seperti itu. Kita berikan motivasi dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita semua, termasuk adik-adik semuanya, mas-mas semuanya. Besok jangan sampai kesenian khususnya tari ini nanti akan hilang, musnah dan sebagainya. Apalagi ini kan ibaratnya kan kesenian yang adiluhur, yang sangat luhur untuk budaya kita ya. Tanpa budaya kita akan nanti anak-anak kita nanti berperilaku mungkin lebih menyimpang dengan budaya kita, budaya Korea dan Jepang dan sebagainya gitu. Itu kan bahwa itu kan tidak sesuai dengan budaya kita seperti itu Mbak. Yang jelas pelatih itu harus sabar. Saya sabar. harus sabar. Nah, di sini memang namanya anak. Satu, ada penurut, ada yang anaknya agak rewel, yang nakal dan sebagainya. Lah itu bagaimana cara menyiasatinya? Lah seperti itu. Kita harus pinter-pinter, ya pinter-pinter. Karena melatih anak itu beda dengan melatih orang dewasa. Kita harus tahu karakter anak. Karakter anak itu seperti ini. Misalkan ada karakter anak yang mungkin tidak bisa untuk dimarahi, itu tidak bisa. Ya harus pakai dengan
kehalusan, kelembutan dan sebagainya. Bisa ditekan enggak anaknya itu lah itu. Jadi kita melatih juga harus tahu karakter anak. Oh, anak ini misalnya kalau tekan sedikit mungkin oke, nggak pernah marah dan sebagainya. Ada anak yang mungkin tekan sedikit seperti Mbak Aurel itu mungkin nangis dan sebagainya. Nah, itu kita harus membatasi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter anak, terutama pribadi anak kita harus tahu dan melatih itu. Teknik dasar tari. Tari itu modal dasarnya kan gerak. Gerak itu gerak manusia. Nah, kalau kita singgung tentang tari, tari itu kan ekspresi jiwa yang diungkapkan lewat gerak. Gerak yang bagaimana? Gerak yang indah, ritmis dan berirama seperti itu. Nah, untuk dasar ini dalam tubuh kita itu kita bagi, ada gerak dasar kaki, tangan, kepala, badan. Nah, kalau kita jelaskan satu persatu mungkin lama, beberapa jam. Tapi singkatnya saja, singkat saja. Dasar kaki harus matang. Apa misalkan mendak, serisik, ya itu. Nah, belum nanti diperhatikan tangannya, gerak tangan, ngiting, nyempurit, ngerayung dan sebagainya. Kepala, nolehan. Nah, jadi intinya kesimpulannya teknik itu nomor 1. Harus anak lebih menguasai. Nah, biasanya anak itu pengennya instan, pengen cepat bisa nari. Nah, itu pelatih harus tahu, maka harus disisipi dulu. Boleh cepat nari, tapi teknik juga harus diperhatikan. Ya, sambil menari teknik, makanya Pak Kas kalau gini gembar-gembar, yuk mendaknya, senyumnya, teknik tangannya gimana, seperti itu. Kita selalu mengingatkan terus, jangan didiamkan. Kalau melatih didiamkan ya anaknya ya nggak berkembang tekniknya kan. Seperti pemain sepak bola apa, dia masih semua nendang, nggak tahu dia terus tendang terus, kan nggak ada tekniknya seperti itu. Nyanyi juga begitu. Intinya teknik itu nomor 1. Iya Mbak. Kalau kita terangkan tentang teknik, wah sampai sore nanti. Ya kesan ya, kita mungkin tidak hanya kita ya, hanya pelatih, mungkin mbak mas semua, mungkin besok pun seandainya pasti kan besok punya anak dan sebagainya. Jangan sampai melupakan budaya kita. Intinya seperti itu. Lebih parah lagi nanti kalau nggak tahu budaya kita, lebih menyukai budaya lain. Ya, celanane bolong kabeh, ini bandanane, tariane, sengane lah ini. Punya budaya kita itu lebih luhur. Kalau kita mau itu rasanya itu enak, dengarkan enak. Dan itu tarian itu sampai besok nggak akan hilang. Kerawitan pun seperti itu. Kayaknya dengan kerawitan, gamelan sampai besok diingat-ingat, nggak mungkin hilang. Karena ini sudah kayak budaya yang sangat luhur sekali. Ya, seperti itu. Kesan seperti itu, kesannya ya ini Mbak harus ke depan bisa untuk melestarikan.